Shalom saudara-saudara semua. Sehari-hari ini siapa yang merasa kehidupannya berada di dalam Allah? Atau Allah ada dalam kehidupan saudara-saudara sekalian? Wah, puji Tuhan ya, 2.000 orang. Ya, gitu ya, 2.000 orang. Jadi kehidupan kita itu harus di dalam Allah. Kehidupan kita harus ada dalam Allah dan Allah harus ada dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan ini kita bicara mengenai pelayanan, melayani sesama. Dan ini udah minggu keempat. Dan saya harapkan di minggu ini, minggu yang terakhir dari melayani sesama, kita mendapatkan sesuatu dan yang kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat, enggak cuma kita ingat-ingat tapi kita lakukan. Gitu ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Dan saya mendorong saudara-saudara kalau mendengarkan firman Tuhan terus ada sesuatu yang mendapat rema. Rema, aduh kok ini kena banget ya buat saya ya. Oh kayaknya ini bagus nih, harus dilakukan. Tolong dicatat, diingat-ingat, dicatat. Supaya nanti kalau waktu itu Hendrik ngomong apa ya lupa gitu ya. Dicatat, buka lagi catatannya gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang mendapat rema itu dicatat supaya nanti dapat dilakukan. Dan saya mendorong teman-teman saudara-saudara semua bahwa jangan cuma buang-buang waktu di gereja. Tapi pastikan mendapat sesuatu. Jangan cuma maksud ke gereja itu harus mendapatkan sesuatu. Kita kan mempatkan diri gitu ya. Pagi datang ke gereja, pastikan mendapat sesuatu. Pastikan mendapat sesuatu. Jangan kita beribadah itu cuma hanya rutinitas. Datang, shalom, duduk manis, terus keluar lagi. Dapatkan sesuatu, pastikan dapatkan sesuatu. Saya tuh selalu belajar, saya pernah diajak, komunitas ini. Saya tetap datang, kalau saya nggak dapat sesuatu, pasti mohon maaf. Ini yang terakhir kali saya datang, besok-besok saya nggak lagi. Karena waktu kita sangat terbatas. Kita dikasih Tuhan waktu 1 kali 24 jam. Dan kita harus memilih waktu-waktu yang tepat dan berguna buat kita. Kalau jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Termasuk hari ini 30 menit ke depan nih pastikan kita dapat sesuatu. Tadi saya buka menyapa saudara-saudara hidup di dalam Allah. Dan Allah yang hidup di dalam saudara. Nah pada saat kita menyadari bahwa kita hidup di dalam Allah. Dan Allah hidup di dalam kita. Itu berarti kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita baca di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 di versi mudah dimengerti. Nah ini memang Alkitabnya kalau misalkan yang belum punya tolong di-download, ada yang versi mudah dimengerti, firman Allah yang hidup gitu ya. Di beberapa versi tolong di ini karena beberapa versi itu memang sangat mengena gitu ya, lebih spesifik mengena gitu ya. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 pasal yang ke-6. 1, 2, 3. Jika orang mengatakan bahwa ia hidup di dalam Allah, ia harus hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, tadi kita bilang bahwa kita hidup dalam Allah nih. Dan Allah juga hidup di dalam kita. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Caranya gimana? Pada saat kita Yesus hidup itu seperti apa? Kita mesti baca Alkitab. Yesus bilang ke kiri, kita mesti ke kiri. Yesus bilang ke kanan, kita mesti ke kanan. Betul ya? Itu yang namanya hidup seperti Yesus hidup. Jadi hari ini kehidupan Yesus yang seperti apa yang mau kita contoh. Supaya kita tetap di dalam Allah. Dan Allah tetap dalam kita. Jadi kehidupan Yesus seperti apa? Kehidupan Yesus itu ternyata kehidupan yang melayani. Kita baca di Matius 20 ayat yang ke-28. Firman Allah yang hidup. Yesus itu ternyata melayani loh datang. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kalian harus bersikap seperti aku. Karena aku Mesias datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi kan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Coba ya, kita tarik ya dari awal ya. Kita bilang hidup kita di dalam Allah. Dan Allah hidup dalam kita. Karena kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup dalam kita, maka kita harus hidup seperti Yesus hidup. Benar ya? Yesus kehidupannya itu di ayat ini melayani. Nah, kalau saya tarik garisnya lurus, berarti kalau saya hidup di dalam Allah, berarti saya harus melayani. Kalau saya tarik garis lurus seperti itu ya, bahwa saya mengaku bahwa saya hidup dalam Allah dan Allah hidup dalam saya. Berarti saya harus melayani. Harus ya bukan pilihan ya. Harus ya, yang yakin dan percaya bahwa orang percaya kepada Yesus harus melayani. Harus melayani. Karena itu kehidupan Yesus melayani. Kehidupan Yesus melayani
kita juga harus hidup seperti Yesus hidup. Jadi melayani itu suatu keharusan. Kita baca ya bareng-bareng ya. Udah nongol ya. Oke. Menjadi pelayan bukan pilihan, tetapi keputusan. Boleh sekali lagi ya. Suaranya kok pelan nih. Mikirin mie ayam dibuat pulang gitu ya. Kira-kira ya. Nanti. Ini kita fokus tuh ke sini. Ini paling penting. Ini minggu terakhir mengenai pelayanan. Dan ini penting. Kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras ya. Suara yang keras kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Menjadi pelayan bukan pilihan tapi keputusan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, tadi saya bilang pelayanan itu harus, wajib. Berarti kalau wajib itu boleh milih nggak? Udahlah, ini kalau melayani atau jadi pelayan, Ci Ayen, Ko Evan sama Ko Irwan aja lah. Bener nggak? Saya mah bukan, saya mah jemaat, nggak perlu melayani. Apakah begitu? Enggak. Atau melayani, pelayanan mah itu urusannya Pak Santo, Bu Kartika, Pak Hartanto yang di Jembatan 5 gitu ya, atau Pak David gitu ya. Urusan mereka. Begitu? Enggak. Ini kita disuruh untuk melayani semuanya, melayani. Tentunya melayani di sini konteksnya bukan melayani semua di gereja, tapi melayani ada beberapa bidang pelayanan, beberapa sektor-sektor pelayanan gitu ya. Enggak harus di ibadah raya semuanya. Nanti kita lihat ke depan. Jadi tangkap baik-baik bahwa pelayan dan melayani itu adalah keharusan, bukan pilihan. Tapi harus diputuskan dalam kehidupan kita bahwa saya nangkep hari ini bahwa saya harus melayani. Karena melayani itu adalah gaya hidupnya Yesus. Karena saya ini mau dikenal orang sebagai ada Allah dalam kehidupan saya. Dan saya itu mencerminkan Allah gitu ya. Jadi melayani itu bukan pilihan tapi keputusan. Yang mau memutuskan untuk melayani, tangkap baik-baik. Melayani itu kewajiban, keharusan dan saya harus melayani. Dan saya memutuskan hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kita harus memutuskan untuk melayani. Ingat melayani itu harus gitu ya. Harus, wajib. Melayani, melayani kayak gimana ya? Wah, apakah saya melayani harus bantuin orang, angkat-angkat kursi gitu ya, atau ngesediain orang makan? Konkretnya seperti apa melayani? Pasti bingung ya, melayani, saya yakin nih melayani. Tapi melayaninya seperti apa? Gampang. Ini melayaninya cuma ada 2 hal. Melayani itu harus mengajarkan. Melayani itu mengajarkan dan mencontohkan kehidupan kita, dalam kehidupan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi melayani itu konkretnya cuma segampang itu. Bahwa kita itu ngajarin apa yang kita tahu hari ini. Hari ini kita tahu mengenai apa? Melayani. Hari ini kita mengetahui bahwa orang percaya itu harus melayani. Jadi kita ngajarin ke anak-anak kita, kamu kan percaya Yesus juga, kamu harus melayani loh. Itu namanya pelayanan tuh kepada anak. Gitu ya. Dan kita juga memberikan contoh. Udah tahu bahwa kita harus melayani, ya kita lakukan. Supaya anak-anak kita lihat bahwa ini loh, mami kamu melakukan firman Tuhan. Ini loh, papi kamu melakukan firman Tuhan. Kamu juga harus melakukan seperti yang papi mami lakukan. Gitu ya. Jadi pelayanan itu sesimpel itu. Kita ngajarin ke anak-anak kita. Ngajarin ke ponakan kita. Ngajarin ke cucu kita. Ngajarin ke suami kita. Ngajarin ke istri kita. Ini loh kebenaran firman Tuhan. Dan gak cuma ngajarin. Ini loh, saya lakukan firman Tuhan. Hari ini saya melayani karena saya melakukan firman Tuhan. Hari ini saya melayani kamu karena firman Tuhan menuliskan bahwa saya harus melayani. Jadi melayani itu kan melakukan firman Tuhan. Sesimpel itu. Jadi melayani itu kuncinya 2, mengajarkan dan memberikan contoh. Mengajarkan yang paling spesifik atau paling kena tujuan adalah dengan mencontohkan. Jangan sampai kita dikenal sebagai orang yang cuma bisa ngajarin tapi nggak pernah melakukan. Gitu ya. Yang paling kena kalau ngajarin itu ya kita nyontohin gitu ya. Contohnya kalau saya misalkan di kantor, saya itu di kantor karena nganterin anak jam 7.15, jam 7.20 udah di kantor. Padahal jam 8 gitu ya. Kantor udah masih sepi gitu ya. Saya biasa juara 3 kalau di kantor gitu ya. Satu lantai juara 3.
Jadi ada yang dari Gading Serpong udah nyampe duluan. Jadi saya mencontohkan bahwa ini saya aja datangnya jam 7 seperempat tuh. Jadi kalau ada yang datangnya agak siang gitu ya, colek-colek aja, nggak ngomong, saya colekin aja gitu ya. Baru datang nih, gitu kan, supaya dia ngikutin saya gitu ya, bahwa mereka tahu, saya mencontohkan, ini saya datang pagi loh. Dan itu memang harus seperti itu, pada saat kita datang pagi kan kita bisa melakukan banyak hal gitu ya di kantor ya. Oke, jadi mengajarkan dan mencontohkan, melayani sesimpel itu. Sesimpel itu, enggak, aduh melayani seperti apa ya, wah susah nih. Terlalu abstrak gitu ya, melayani terlalu susah seperti apa. Udah, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap hari Minggu, setiap kita baca firman Tuhan, setiap kita datang ke rumah doa, kita catat makanya. Terus kita ajarkan lagi. Terus habis setelah ajarkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita lakukan supaya apa? Supaya mencontohkan kepada anak kita, istri kita, suami kita bahwa ini loh. Aku menjalankan firman Tuhan dan aku menjadi contoh. Itu melayani, sesimpel itu. Melayani sesimpel itu. Setelah melayani itu, melayani bidang-bidangnya seperti apa? Bidang-bidang pelayanan itu ada 3 yang paling penting. Bidang pelayanan itu ada 3. Bidang pelayanan pertama di rumah. Pelayan, udah melayani di rumah. Untuk yang istri-istri gitu ya, udah melayani di rumah. Udah cuci baju gitu ya, cuci piring, itu pelayanan kan? Betul pelayanan. Tapi jangan lupa tadi konsep yang tadi. Mengajarkan dan memberikan contoh sesuai firman Tuhan. Jadi enggak cuman melakukan pekerjaannya aja. Tapi ada nilai-nilai firman Tuhan yang harus ada dalam pekerjaan kita. Dalam melayani kita. Misalkan pada saat memang kita udah tahu tugas kita dan kita melayani gitu ya. Kita melayani nanti harus ada karena kita mengasihi gitu ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nanti ada di depan gitu ya. Harus ada nilai-nilai itunya. Enggak cuman kita menang melayani, kan saya udah capek ya melayani ya. Udah dari pagi sampai sore ngurusin rumah, kayaknya rumah gak beres-beres gitu. Itu kan melayani, betul melayani. Coba dicek, ada nilai-nilai firman Tuhan gak di situ? Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan gak dalam setiap yang kita lakukan? Contoh misalkan, kita melakukan segala sesuatunya dengan selalu memuji-muji Tuhan gitu ya. Ada teman live kita yang pernah bicara, oh iya nih, gue waktu itu kalau setiap gue melakukan apa-apa, gue dengar puji-pujian, bagus tuh. Karena kan selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Nah itu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Selalu selipkan dalam setiap aktivitas kita itu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu kita sedang melayani diri kita sendiri. Walaupun kita belum melayani orang lain. Setuju ya? Jadi jangan cuman kita merasa, capek di rumah. Udah melayani, betul. Kebenaran firman Tuhannya nyampe enggak? Ada enggak dalam pekerjaan kita itu kebenaran firman Tuhannya? Tolong diperiksa. Nah, di rumah itu sangat penting. Pelayanan di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu kita melayani generasi setelahnya kita. Pada saat kita ngajarin anak kita, pada saat kita ngajarin keponakan kita, pada saat kita ngajarin cucu kita itu ngajarin generasi loh. Generasi setelah kita. Kita ngajarin generasi kita untuk taat firman Tuhan. Kita ngajarin generasi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ngajarin di rumah itu jadi penting. Saya sama keluarga itu kalau di rumah itu selalu diskusi gitu ya. Diskusi. Selalu ngajarin kebenaran firman Tuhan, kita ajarin gitu ya. Dan ngajarin itu dengan apa? Ngajarin langsung dengan mencontohkan, kita juga melakukan. Gitu ya, melakukan firman Tuhan gitu. Jadi di rumah itu penting. Kita itu semua di rumah masih ada orangnya. Ya kita mesti melayani. Kita melayani generasi di atas kita. Mungkin mama papa kita belum percaya Tuhan, kita layani. Dengan cara kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga mencontohkan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Di rumah, penting di rumah itu. Melayani generasi. Terutama generasi di bawah kita. Kita harus ajarin sejak dini kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya dia nanti pada saat besar itu tidak terhilang. Tahu kebenaran firman Tuhan sejak dini. Saya harus melayani di rumah. Itu harus penting. Melayaninya seperti apa? Melayaninya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Nyampein. Dengan mencontohkan gitu ya. Di pekerjaan bisnis juga sama. Saya di pekerjaan bisnis seperti apa? Kita itu kalau di pekerjaan di bisnis itu biasanya saya di back office gitu ya. Saya di back office, jarang ketemu customer gitu ya. Tapi kita itu diajarin bahwa setiap ketemu customer, kita itu harus
nalurinya itu naluri ngebantuin. Gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya pengen jualan juga gitu ya. Tapi kita nalurinya pengen bantuin. Karena kita pengen bantuin gitu ya. Karena kita pengen melayani supaya di customer ini sukses gitu ya. Karena pengen melayani. Itu yang kita lakukan di kantor. Sama seperti kita juga pada saat kita di pekerjaan. Kita sebagai wira swasta, kita business owner, kita harus punya sifat-sifat melayani. Seperti apa melayaninya? Ya kita mencontohkan setiap kita melakukan pekerjaan kita, itu ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di situ. Kita jujur, kita adil gitu ya, kita tidak bersaksi dusta gitu ya. Itu kan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan kita, kebenaran firman Tuhan itu tercermin dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Kita nggak nipu orang, gitu ya. Pekerjaan sesuai dengan apa adanya gitu ya, nggak ngebohong-bohongin orang gitu ya. Itu pelayanan dalam pekerjaan dan bisnis. Dalam rumah Tuhan juga sama. Gimana sih konkretnya? Ya kalau rumah Tuhan ya inilah ya, Ko Evan, Ko Irwan kan atau Cipay itu pelayanan di rumah Tuhan gitu ya. Dan komunitas rohani itu bicara mengenai life, pelayanan dalam life gitu ya. Pelayanan dalam life itu kalau di tempat kita, di tempat saya gitu ya live ya. Saya selalu mendorong kita supaya memberikan kontribusi. Jadi live itu saya selalu mengingatkan, sama kayak tadi. Ikut live itu 2 jam loh. Jangan sampai waktu kamu terbuang 2 jam gak dapat sesuatu. Pastikan kamu dapat sesuatu. Kalau kamu gak dapat sesuatu, minimal kamu memberikan kontribusi kepada saudara kamu di live. Kontribusi untuk membangun. Gitu ya, selalu tujuannya adalah kontribusi. Jangan cuma duduk diam, fellowship sebentar pulang gitu ya. Saya selalu mengingatkan seperti itu. Jadi kita itu selalu di live itu mengajarkan untuk terus melayani sesama. Dan percayalah, walaupun anggota live itu bicara mengenai 1 kalimat, 2 kalimat, itu membangun sekali. Membangun sekali. Nanti di live tolong dijalankan seperti itu ya, berkontribusi. Terus berkontribusi gitu ya, memberikan kesaksian gitu ya, memberikan hal-hal yang membangun gitu ya, itu menjadi penting. Jadi ladang pelayanan ada 3, dimanapun kita ditaruh ada tanggung jawab dan kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani itu nggak boleh sembarangan, melayani itu harus sungguh-sungguh. Dan yang dihitung sebenarnya bukan seberapa lelah Anda melayani di rumah, seberapa lelah Anda melayani di rumah Tuhan, seberapa lelah Anda melayani di komunitas rohani. Tapi seberapa besar pelayanan Anda itu membangun jiwa-jiwa. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu pelayanan itu perlu ada nilai-nilai supaya kualitasnya menjadi baik. Nilai-nilai yang harus ada dalam pelayanan itu yang nomor 1 adalah kita harus pada saat pelayanan itu memiliki hati yang berbelas kasih. Ini yang pertama, hati yang berbelas kasih. Kita baca di Matius 15 ayat yang ke-32. Dari terjemahan yang baru ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Karena aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Oke, jadi saudara-saudara perhatikan pada saat awal-awal perikop, Yesus itu membuat mujizat. Yesus itu melayani. Seringkali atau kebanyakan itu awalnya Yesus berbelas kasihan. Yesus merasa mengasihi gitu ya. Jadi belas kasihan itu jadi penting. Dan belas kasihan itu karena memiliki kasih, memiliki empati gitu ya. Merasa ingin menolong. Belas kasihan. Kalau pada saat kita melayani, tapi kita merasa terpaksa gitu ya. Karena disuruh doang, karena misalkan disuruh oleh atasan kita melayani. Atau disuruh sama suami, disuruh sama istri kita melayani. Itu akan lebih cepat kita mundur dari pelayanan. Karena apa? Karena kita nggak punya hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama. Kita baca yang bagian kuning ya. Yang bagian kuning sebelah kanan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi kunci utama dalam melayani. Amin. Jadi dasar
atau nilai yang paling penting dalam melayani dalam keluarga, dalam bisnis, dalam komunitas rohani, dalam rumah Tuhan. Itu adalah hati yang melayani Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, dan hati yang mengasihi sesama. Kalau boleh cerita sedikit ya. Kenapa itu jadi penting? Karena dalam pelayanan kita itu kadang-kadang kita menemukan hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya kalau kita melayani orang gitu ya. Yang kita harapkan orangnya apa? Berterima kasih benar ya. Orangnya menghargai benar ya. Tapi pada saat kita melayani orang, tapi orangnya kalau saya bilang bokamsyah gitu ya. Malah nggak mau diatur gitu ya. Malah mau-maunya sendiri udah dilayani gitu ya. Kalau kita nggak punya hati yang mengasihi Tuhan atau hati yang mengasihi sesama, gimana tuh reaksi kita? Wah, gue capek ngelayanin gitu ya. Begitu amat, makasih aja nggak ada, malah gue diomel-omelin. Gimana tuh? Karena kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama, walaupun orang ini ngomel-ngomel, walaupun orang ini mengatakan sesuatu yang gak sesuai harapan kita, mata kita tertuju sama Tuhan. Mata kita tertuju sama, udahlah ini pelayanan buat Tuhan. Mata kita tertuju, oh ya udahlah memang ini kita harus mengasihi sesama. Kita jalanin terus gak kalau kita punya seperti itu? Jalanin terus ya, jalanin terus ya. Jadi hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu penting dalam melayani. Boleh kita baca sekali lagi ya, karena ini penting nih, dalam melayani ini penting nih. Kita udah tahu melayani itu harus, tapi yang ini yang jadi penting ya. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi kunci utama dalam melayani. Boleh tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke. Ya, jadi penting. Penting kuncinya. Supaya kita nggak gampang mundur dari pelayanan. Sama, pelayanan juga di rumah Tuhan, di komunitas rohani, di pekerjaan juga sama. Kadang-kadang kita nggak sesuai dengan harapan kita. Namanya manusia ya, pada saat pelayanan pengennya, kok kamsia ya, udah dilayani Ci, kamsia ya udah dilayani. Tapi pada saat orang kita layanin, melengos aja, apa yang terjadi? Kita bisa kesel loh, kita bisa kecewa gitu ya. Tapi kalau mata kita cuma tertuju sama Tuhan, kita nggak bakal peduli tuh sama yang orang nggak menghargai. Karena kita akan terus melayani terus. Kita melayani terus karena kita pengennya menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan sesama kita yang lagi dilayani. Hati yang melayani Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama jadi penting. Yang kedua, nilai-nilai yang kedua adalah kita itu melayani nggak boleh pandang bulu. Ayat Alkitab diambil di Lukas 19 ayat yang kelima. Ini sebelum kita baca saya kasih backgroundnya, ini cerita mengenai Yesus yang lagi berjalan, terus Sakeus yang naik ke atas pohon gitu ya. Ngelihat Tuhan, terus Tuhan ngelihat, terus bilang Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu gitu ya. Jadi kita baca dulu Lukas 19 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Melayani itu ada nilai-nilai yang gak boleh pandang bulu, gak boleh pilih-pilih. Semua harus dilayani. Sakeus itu bicara mengenai bukan cuma orang yang tidak beriman. Tapi Sakeus itu bicara juga mengenai orang-orang yang tidak disukai oleh banyak orang pada umumnya. Misalkan gini, orang-orang yang kita tahu, wah ini mah orangnya cerewet nih, masa kita mesti melayani. Wah ini mah orangnya suka gosip nih, suka ngejelek-jelekin orang. Masa mesti dilayani juga? Ini hari ini kita diingetin. Melayani itu gak boleh pilih-pilih. Karena dia galak, saya takut gak usah ngelayani gitu. Karena dia tukang gosip, wah ngeri, takut dilayani malah jadi digosipin gitu. Karena dia suka marah-marah, suaranya kenceng, gak mau melayani. Hari ini kita diingetin, melayani itu harus semuanya, gak boleh pilih-pilih, semuanya harus dilayani, gak boleh pilih-pilih. Kalau Sakeus ini kan bicara mengenai orang yang benar-benar dibenci sama orang nih Sakeus nih. Jadi Sakeus ini sebenarnya orang Israel yang dipekerjakan oleh orang Romawi untuk memungut cukai di sesama orang Israel juga gitu ya. Jadi gimana keselnya tuh orang Israel, gitu ya, sama Sakeus ini. Pantesan Sakeus ini bilang, orang-orang Israel bilang, kok Yesus mau ya makan sama Sakeus? Sakeus itu pengkhianat bangsanya sendiri.
Karena dia memungut cukai yang disuruh sama orang Romawi gitu ya. Jadi kita itu harus melayani semua orang. Termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh banyak orang pada umumnya. Enggak boleh pandang bulu karena kita kesel sama orang tua kita. Kesel sama mertua kita. Udahlah, orang begitu ngapain dilayani. Atau kita kesel sama anak kita. Anak kayak begini, enggak perlu dilayani lah. Enggak boleh pandang bulu. Harus terus melayani. Melayani itu nggak boleh pandang bulu. Pada saat kita milih-milih pelayanan, pada saat kita milih-milih orang, itu di situ kita akan ada keakuannya di dalamnya. Bahwa itu hanya untuk menyenangkan diri kita, untuk memuaskan diri kita, gitu ya. Itu yang nggak boleh. Melayani harus semuanya, nggak boleh pandang bulu. Yang ketiga, nilai-nilai. Harus melayani sampai akhir. Nilai yang ketiga diambil di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ini versinya adalah Alkitab yang mudah dimengerti. Kita boleh baca bareng-bareng ya. Ini agak panjang tapi kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Aku telah berlomba dengan baik. Aku telah menyelesaikan perlombaanku dan aku telah setia melayani Allah. Sekarang hadiah mahkota kebenaran sudah menantiku. Tuhan, hakim yang adil, akan memberikannya kepadaku pada hari kedatangannya. Ya, bukan hanya untuk aku saja, tapi juga untuk semua orang yang menantikan kedatangannya. Jangan lupa, melayani itu ada waktunya. Kita itu terbatas oleh waktu. Jangan sampai kita punya pemikiran, ya udahlah, saya mah masih muda ini, gak perlu melayani. Ya udahlah, nanti deh. Kalau kerjaan saya udah enak baru saya melayani. Atau nanti deh saya melayani entar. Masih repot di rumah, masih banyak yang diurusin. Nanti deh, jangan lupa. Melayani itu ada waktunya. Kita tuh terbatas waktunya. Terbatas di usia kita dan keterbatasan fisik kita. Jangan lupa ada waktunya. Pada saat kita melayani sampai akhir itu bicara mengenai komitmen kita terus melayani. Terus melayani. Pada saat kita masih mampu kita melayani. Jadi melayani itu jangan entar-entar. Karena melayani itu ada waktunya. Pada saat kita mau melayani fisik kitanya nggak bisa, nggak kuat. Kitanya udah nggak kuat jalan, nggak kuat berdiri. Pada saat kita mau melayani kitanya udah makan aja susah misalkan gitu ya. Pada saat kita mau melayani kita udah terbaring terus di ranjang gak bisa kemana-mana. Jadi melayani itu mesti sekarang melayani. Jangan nanti, keterbatasan loh. Pada saat kita mau melayani, kita udah gak bisa jalan. Pada saat kita mau melayani, ngomong aja susah. Apa yang kita mesti layani? Melayani itu harus sekarang. Harus konsisten melayani, terus melayani, setia melayani. Dan melayani juga ini bicara mengenai harus menjaga iman. Jangan sampai melayani itu membuat kita masuk ke dalam dosa. Melayani bisa masuk ke dalam dosa ya? Bisa. Kalau kita fokus yang enggak sama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita fokus yang enggak mengasihi sesama, pasti masuk dosa. Kenapa? Melayani itu bisa bikin sombong loh. Percaya benar ya? Yang sudah pernah melayani, boleh angkat tangannya. Melayani itu bisa bikin sombong. Bisa bikin, nih, keakuan. Ngelihat orang kecil gitu. Ngelihat orang kecil gitu. Melayani itu bisa begitu loh. Bisa begitu. Pada saat itu dosa itu jadi timbul. Pada saat ada akunya dalam pelayanan itu dosa udah mulai ngintip. Dosa itu mulai ngintip. Melayani itu harus konsisten. Dan gak boleh dan diingatkan jangan sampai terperosok dalam dosa. Dan melayani itu, upah dalam melayani itu cuman dari Allah. Dari Yesus sendiri. Kalau kita mendapat upah dalam pelayanan itu cuma bonus. Pelayanan yang dalam dunia ini gitu ya. Itu cuma bonus. Tapi upah kita adalah mahkota kebenaran. Karena kita dijanjikan sama Tuhan upah yang sebenarnya di surga. Hakim yang adil akan memberikannya kepadaku. Mahkota kebenaran katanya. Karena upahnya cuma di surga. Bagi yang sudah melayani ingat upahnya di surga. Bagi yang akan melayani hari ini kan udah banyak yang memutuskan untuk melayani saya lihat nih ya. Udah banyak. Upahnya cuma di surga, jangan sampai lupa upahnya di surga gitu ya. Saya rekap yang terakhir pemusik boleh naik. Melayani itu orang dunia juga bisa melayani, benar ya? Orang dunia juga diajarkan melayani.
Kenapa di rumah Tuhan juga harus ajarkan untuk melayani juga? Karena nilai-nilainya itu berbeda. Nilai-nilainya berbeda. Kalau kita melayani di dunia sekuler atau di pekerjaan, di bisnis. Gue layanin lo, ada anunya gak nih? Ya, bener gak? Kalau gak ada ininya ngapain melayani? Bener gak? Buang-buang waktu. Gue mendingan cari orang yang bisa ngasih gue ini. Itu orang-orang dunia juga melakukan itu. Melayani ada dasarnya. Tapi kita melayani dasarnya cuma mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu agak beda tuh. Walaupun gak kelihatan hasilnya buat kita, hasilnya buat perusahaan, tapi kita tidak diminta untuk melayani. Melayani itu penuh dengan belas kasihan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu yang beda. Makanya melayani itu perlu nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai belas kasihan. Terus melayani itu gak boleh pandang bulu. Harus melayani semua orang. Coba deh kalau ngobrol sama orang gak percaya gitu ya di tetangga rumah. Lu bodoh amat sih, orang begitu masih dilayanin, gitu ya. Banyak ngomong begitu. Ngapain ngelayanin orang, udah tahu orangnya cerewet begitu. Ngapain dilayanin, orang dunia ngomong begitu. Makanya nilai-nilai dalam pelayanan itu penting. Karena kita diajarkan untuk melayani semua orang. Zakheus aja yang sedemikian dibencinya sama orang-orang Israel, itu masih Tuhan mau melayani. Dan kita juga harus nggak boleh milih-milih, nggak boleh pandang bulu dalam pelayanan. Kita juga harus melayani sampai akhir. Melayani sekuat tenaga kita, konsisten melayani. Terus